Setelah mencatatkan diri sebagai pencetak hat-trick perdana di Liga 1 musim ini, Gustavo Almeida ternyata masih aja protes nih, yakni soal rumput. Almeida mengaku andai saja rumput Stadion JIS ini lebih bagus, pasti dirinya akan lebih banyak mencetak gol. Nah, Gustavo Almeida ini membandingkan rumput Stadion JIS ini dengan Stadion Sijalak Harupat, di mana kalau di SJH para pemain Persib ini bisa selebrasi sliding ataupun selonjoran atau seluncuran itu dengan mulus tanpa lecet. Sementara kalau di JIS atau GBK ya nggak bisa. Tenang, buat Babang Almeida jangan nyalahin klub ya kalau soal rumput lapangan, salahin Pemda, sebab ya klubnya cuma nyewa. Klub itu mau bikin stadion sendiri aja sulitnya minta ampun dapat izinnya dari Pemda, gimana mau bagusin rumput. Kita ambil contoh Persib, Persita, Bali United yang udah jadi pengelola stadion seperti GBL, AIWD, dan Indomik Arena aja masih dirongrong tuh sama Pemda. Jadi gimana stadion mau punya rumputnya bagus, stadion yang udah dikelola sama klub aja masih dirongrong. Buktinya masih diizinin tuh buat konser tanpa melalui persetujuan pihak pengelola stadion, bener nggak? Apalagi semodel Persija yang sewa stadion itu cuma per satu pertandingan. Ya Persija mah nggak mau tahu kalau soal rumput mah. Itu kan urusannya pengelola stadion, sama dengan tim-tim lain yang juga belum memiliki hak pengelolaan stadion. Ya cuma sewa satu pertandingan. Jadi jangan berharap ada stadion di Indonesia atau banyak stadion di Indonesia yang memiliki kualitas rumput bagus atau mungkin kualitasnya seperti karpet. BTW, inilah para pencetak hat-trick di Liga 1 sejak era 2017. 2017 itu ada Peter Odemwingie di Madura United yang mencetak hat-trick di pekan ke-11 ke gawang Semen Padang. 2018 itu ada David da Silva di Persebaya di pekan keempat ya yang mencetak hat-trick ke gawang PS Tira. 2019 itu ada Flavio Beck Junior di Bayangkara FC di pekan ketiga ya yang mencetak hat-trick ke gawang Barito. 2021 ada Ciro Alves di Persikabo di pekan ke-14 yang mencetak hat-trick ke gawang Persela. 2022 ada Lulinha di Madura United di pekan perdana ke gawang Barito. 2023 ada Gustavo Almeida di Arema di pekan kedua yang mencetak hat-trick ke gawang Persib Bandung. Dan 2024 kembali Gustavo Almeida di Persija kali ini ya di pekan perdana ke gawang Barito. Nah pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi dejavu buat Gustavo Almeida di mana musim lalu dirinya jadi pencetak hat-trick perdana di Liga 1 bersama Arema, tapi justru Arema hampir terdegradasi di akhir musim. Gimana musim ini bersama Persija? Apakah kondisi Persija akan sama dengan Arema musim lalu yang ada di ujung tanduk di akhir kompetisi? Ya ini cuma cocokologi lo ya, nggak usah dibawa serius juga. Sebab kalau kita bicara soal sejarah dan juga statistik sejak 2017 di Liga 1 ya, tim yang pemainnya mencetak atau jadi pencetak hat-trick perdana di Liga itu timnya nggak pernah jadi juara lo ya. 2017 Odemwingie di Madura United pencetak hat-trick perdana, tapi Madura United cuma finish di urutan kelima. 2018 David da Silva di Persebaya, tapi Persebaya cuma finish di urutan kelima di akhir kompetisi. 2019 Flavio Beck Junior di Bayangkara, tapi Bayangkara cuma finish di urutan keempat. 2021 Ciro Alves di Persikabo, tapi Persikabo cuma finish di urutan ke-10. 2022 Lulinha di Madura United, tapi Madura cuma finish di urutan ke-9. Dan 2023 kemarin Gustavo Almeida di Arema, dan Arema cuma finish di urutan ke-15. Dan 2024 Gustavo Almeida kembali menjadi pencetak hat-trick perdana di Persija kali ini. Dan apakah dan akan finish di urutan keberapakah Persija musim ini? Ya sekali lagi kami bilang ini cuma cocokologi, nggak usah baper dan nggak usah emosi juga lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel.
Mungkin kita ini sampai sekarang masih bingung ya, saat Erick Thohir terpilih jadi ketum PSSI, kenapa Yunus Nusi yang notabene gerbong PSSI yang lama itu masih ada, masih dipertahankan? Apakah lantaran Yunus Nusi ini ngasih sedekah buat Zainuddin Amali untuk jadi waketum makanya dipertahankan? Sebagai info aja, Yunus Nusi ini satu-satunya pejabat PSSI yang pangkatnya agak lumayan ya, ini sekjen PSSI, tapi nggak diumumkan loh perekrutannya. Sebab nggak ada tuh pengumuman Erick Thohir mengumumkan Yunus Nusi sebagai sekjen PSSI. Nggak ada kan? Nggak pernah tuh Erick Thohir mengumumkan Yunus Nusi sebagai sekjen. Kalau pendapat kami pribadi, ini pendapat kami aja loh ya, Yunus Nusi ini dipertahankan oleh Erick Thohir ini cuma ada dua alasan atau dua faktor loh ya. Yang pertama, karena permintaan Zainuddin Amali yang udah dikasih jabatan oleh Yunus Nusi, makanya dia pertahankan. Yang kedua, Erick Thohir emang sengaja mempertahankan Yunus Nusi buat ngusut nih atau ngorek info soal masalah audit keuangan PSSI yang lama. Sebab kita tahu lah, Yunus Nusi ini mantan sekjen yang lama, jadi dia yang memegang soal keuangan PSSI yang lama. Jadi istilahnya Erick Thohir ini pengen menyelidiki atau ngorek-ngorek lah info dari Yunus Nusi. Kenapa kami bisa berpikiran seperti ini? Sebab ya sampai sekarang kita sama-sama tahu lah antara Erick Thohir dan Yunus Nusi ini kayak berseberangan, gak akur loh ya. Contoh kayak kasus Martin Paes aja. Itu kan Yunus Nusi bilang Agustus atau 18 Agustus ini kasus Martin Paes akan diumumkan oleh FIFA. Tapi kan langsung dibantah sama Erick Thohir yang bilang, ya tanya aja sama Pak Sekjen, kan dia yang lebih tahu. Bener dong Erick Thohir bilang kayak gitu. Nah yang terbaru lagi nih, Yunus Nusi ini mengkritik media yang memblow up soal kondisi rumput GBK yang buruk. Nah ini pernyataan Yunus Nusi ya. Saya berharap pemberitaan soal kondisi rumput untuk lebih bijak, karena saya melihat di media sosial banyak berita yang tidak sesuai fakta. Mari kita bantu Timnas, bantu PSSI untuk pemberitaan berita yang benar, ujar Yunus Nusi. Tapi ini pun lagi-lagi ya disekak oleh Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, PSSI yang sekarang bukan lagi PSSI yang dulu yang suka nutup-nutupin, tapi yang sekarang sudah terbuka. Bagus ya bilang bagus, buruk ya bilang buruk. Sebab menurut Eto, media pun pasti tahu yang sebenarnya. Jadi jangan sampai cuma gara-gara ditutup-tutupi, tapi ketika dipakai dan hasilnya buruk atau kondisinya buruk, akhirnya Indonesia yang malu. Artinya apa? Inilah perbedaan yang sangat kontras antara PSSI zaman dulu dengan PSSI zamannya Erick Thohir, khususnya soal ketumnya lo ya. Zaman dulu itu sering banget lo kita mendengar segala sesuatu itu ditutup-tutupi oleh PSSI. Tapi apa hasilnya? Prestasi minus, hutang numpuk, dan kegaduhan di mana-mana. PSSI yang dulu-dulu sering banget loh kita dengar ngomong begini nih, oh soal itu mah nggak ada masalah, semuanya udah oke. Tapi apa faktanya? Hancur lebur kan? Tapi ketika era Erick Thohir, ya meskipun belum 100%, tapi paling tidak Erick Thohir ini sudah mau mendengarkan apa yang jadi keluhan dari masyarakat. Ya kan kita faktanya memang begitu, rumput GBK masih jelek kan, ya nggak ngapain juga ditutup-tutupin. Ya biar tahu aja semuanya, biar media tahu, masyarakat tahu, dan pengelola GBK pun sadar gitu loh. Nah yang terbaru soal kasus PSS Sleman pun katanya si Erick Thohir ini belum puas nih dengan putusan dari Komdis PSSI. Makanya kabarnya Erick Thohir ini akan membentuk sebuah badan khusus untuk menyelidiki hal ini. Sebab masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, apalagi cuma dikurangi 3 poin. Ngerti dong maksud Erick Thohir? 2018 itu bukan cuma PSS Sleman lo ya yang tersandung masalah kasus match fixing. Tahu dong di Liga 1 pun ada tuh yang terlibat juga kasus match fixing. Bahkan presiden atau petinggi klubnya di penjara lo ya, yakni Joko Driono. Paham dong klub mana itu? Makanya kita akan tunggu aja nih seperti apa sepak terjang Erick Thohir di PSSI di tengah kepungan harimau-harimau lapar di dalam tubuh PSSI. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Dari PSBS Biak, PSBS secara mengejutkan di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer justru merekrut Jemerson Xavier yang sebelumnya justru ikutan berlatih bersama Bayangkara FC. Nah dengan ini komplit sudah ya 8 pemain asing PSBS untuk musim ini. Yakni ada Jemerson Xavier,
Alexandro Ferreira, Abel Arganaras, Jonathan Machado, William Lugo, Julian Velasquez, Takuya Matsunaga, dan juga Gabriel Esparza. Dari PSS Semarang, nama striker Rans Nusantara FC Evandro Bandro kabarnya akan jadi pengganti dari Abdallah Sudi yang dipastikan akan absen cukup lama. Kemungkinan dicoret sih, karena cedera ACL yang akan sampai absen ini hingga akhir musim ya. Di situs PT LIB sendiri, nama Evandro Bandro memang belum terdaftar ya. Mungkin belum sempat kali, atau mungkin belum diumumkan, belum tanda tangan kali ya di PSS. Makanya kita akan tunggu nih nanti di akhir dari penutupan bursa transfer, apakah benar Evandro Bandro ini yang akan mengisi slot kekosongan dari Abdallah Sudi? Sementara dari Persebaya kabarnya resmi nih merekrut Daryl Lokman, bek tengah asal Kurakau. Di situs Transfermarkt, Daryl ini sudah tercatat sebagai pemain asing Persebaya loh ya. Dengan ini Persebaya dipastikan akan memakai 7 pemain asing sampai akhir musim ini. Dari Persisolo dipastikan mendapatkan gelandang asal Persib Abdul Aziz. Di situs PT LIB, Abdul Aziz sudah terdaftar sebagai pemain Persisolo. Aziz kabarnya sih dipinjamkan oleh Persib selama 1 musim ini. Dari Persib Bandung, lalu bagaimana dengan Persib nih di penghujung penutupan bursa transfer ini? Apakah akan ada tambahan pemain baru lagi? Harusnya sih ada 3 lagi sih harusnya. Salah satunya adalah Sadil Ramdhani. Tapi khusus buat Sadil kami udah jelasin kemarin ya. Sadil ini masih punya kontrak nih di Sabah FC sampai Desember. Jadi tunggu habisin dulu baru ke Persib ya. Nah yang 2 lagi ini yang kami masih bingung nih. Kenapa belum diumumkan juga nih? Apakah 2 pemain lokal ini memang masih ribet nih soal administrasinya, ataukah si pemain ini memang belum datang ke Persib buat tanda tangan kontrak? Nah sekali lagi ya, kami nggak bisa sebutin siapa identitas 2 pemain lokal ini, sebab ini adalah permintaan dari pihak Persib yang melarang untuk disebarkan dulu, sebab ya 2 pemain ini belum fix nih atau belum beres lah, masih riuh prosesnya katanya. Jadi ya kita tunggu aja nih hari Kamis atau mungkin Rabu malam kali ya. Apakah akan ada pengumuman dari pihak Persib soal penambahan 2 pemain lokal baru atau enggak. Nah kalau enggak berarti memang nanti kali ya di paruh musim kedua baru akan diumumkan kali ya. Lalu siapa yang dilepas ya? Kemungkinan sih Abdul Aziz. Tapi ya menurut kami ya selain Abdul Aziz ada 1 pemain yang harus dilepas di sama Persib, yakni Maklok. Ya kami nggak peduli lah. Buat para penggemarnya Maklok atau pendukungnya Maklok mau hujat kami apapun ya silahkan saja. Tapi kami punya alasan loh ya kenapa kami mengkritik Maklok. Baru-baru ini Maklok ini mengaku sakit atau nyeri di betisnya nih. Dia ini meminta pada tim dokternya Persib Raffi Ghani untuk memberikan waktu libur 1 minggu sama dia. Padahal ya kita sama-sama tahu lah Maklok ini kan sibuk banget loh orangnya. Dia nih ngurusin endorse, ngurusin iklan, ngurusin belum lagi soal foundationnya atau sebuah badan yang menaungi dia gitu, yang dimiliki dia ya pasti nggak fokus lah ke bola. Hal ini pun sama loh, pernah diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sintayong ini dulu pernah bilang kekurangan Maklok ini dia tuh sering hilang fokus, makanya sampai sekarang dia nggak dipanggil lagi sama Sintayong ya. Makanya ya kami tuh agak hoream kalau ngelihat tingkah laku Maklok di Persib. Udahnya gaji pang gedena, fasilitas pang alusna di Persib, loba teuing gaya. Tapi teuing lah lieur aing mah nempo tingkah laku si Maklok, padahal mun main mah lebih alusan si Dado. Punten lamun saya ngomongnya nyebutnya ini bukan Pak Haji Deddy Kusnandar tapi si Dado. Kan umurnya emang tuaan saya dari Dado. Peace Kang Dado ya. Kalau ketemu saya lagi, jangan kasih saya kopi, Kang. Saya mah nggak ngopi. Dari Barito Putra kabarnya akan ajukan banding pada Komdis PSSI soal hukuman Bayu Pradana yang tersangkut kasus pemukulan wasit di laga Tarkam ya. Menurut pelatih Rahmat Darmawan, hukuman pada Bayu Pradana ini terlalu berlebihan, sebab itu cuma laga Tarkam dan bukan di bawah naungan PSSI. Ada yang gini mau jadi liga sepak bola profesional, baru dihukum gitu aja udah pada nggak terima. Gimana mau jadi liga profesional kalau dikit-dikit protes? Itu sih masih mending, cuma 6 bulan hukumannya. Dan luar sono noh. Jangankan pukul wasit, pukul orang asing di luar aja
itu hukumannya bisa 1 tahun penjara dan denda ratusan juta loh ya. Itu orang luar sepak bola loh yang jadi korban. Lah ini yang jadi korban kan wasit. Wasit kan masih anggota PSSI juga. Jadi kalau saran kami ya, kalau liga ini benar-benar mau jadi liga profesional, coba meniru aturan soal komdis di liga-liga luar. Di Liga Eropa itu, komdis itu bukan di bawah naungan federasi lo ya. Contoh nih di Liga Inggris ada yang namanya PGMOL. Itu kan bukan di bawah naungannya FA Inggris, tapi memang di bawah naungannya badan yudisialnya FIFA. Coba kalau komdis PSSI di bawah naungannya badan yudisial FIFA, bah udah habis klub-klub Liga 1 dan pemain-pemain Liga 1, wasit-wasit Liga 1 nih bisa-bisa pada nganggur semua nih, banyak tim yang degradasi ya enggak? Soalnya kan peraturan resmi FIFA itu banyak banget loh yang dilanggar oleh di Indonesia oleh komdis PSSI. Kasih contoh aja nih, match fixing cuma dikurangi 3 poin. Aturan luar negeri itu degradasi cuy. Pemain terlibat pemukulan nih, jangankan sama wasit ya, sama sesama pemain aja itu hukumannya tahu sendiri ya, 1 tahun loh dendanya. Lah Indonesia cuma berapa minggu, 6 bulan aja udah protes. Benar nggak? Makanya ya, kalau memang mau jadi liga profesional ya kita tunggu aja nih Erick Thohir berani nggak nih ngerombak susunan komdis. BTW kami kasih tahu ya, komdis itu bukan di bawah naungan Erick Thohir loh ya, bukan di bawah wewenang Erick Thohir, tapi di bawah wewenangnya yudisial PSSI. Dan yudisial PSSI itu dipilihnya oleh voters alias para klub. Jadi yang bobrok adalah klubnya.